Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 573 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Puji Yesus, puji Tuhan Sang Penebus yang tersalib karena dosaku. Gunung batu harapan keselamatanku. Puji Yesus, juru selamatku. Haleluya, hatiku telah dihibur dengan kuasa dari Roh Kudus. Puji Yesus, masyurkan kemuliaannya. Nyanyikanlah Tuhan selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku, tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu.
dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 139 ayat 1. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan dari hukum pertama dan artinya. Begini bunyinya. Hukum pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 171 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal.
Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 257 ayat 6. Datanglah padaku, diam di hatiku, jadikan aku baitmu. Tinggallah sertaku, isilah hatiku dengan kasih setiamu. Selama hidupku, Kaulah harapanku, terpuji namamu. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari kitab Yohanes 12 ayat 12 hingga ayat 15. Kita baca secara bergantian. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 21 ayat 2 dan ayat 3. Yesus Kristus dialah juru selamat bagi dunia. Dia tinggalkan tandanya dan menjadi manusia, dicurahkan darahnya, tebus dosa umatnya. Jemaat diundang berdiri. Dengarlah yang resah, dengarkanlah janji Allah. Takkan ada yang sesat, semua orang yang percaya pada Yesus penebus, juru selamat manusia. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Hidup
Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 568A ayat 1 dan ayat 2. Semua suara bernyanyi memuji Tuhanku, memberitakan kuasa-Mu dengan hidung merdu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, mari kita dengan hati yang bersuka cita menerima firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah untuk Minggu Palmarum hari ini, yaitu dari kitab Mazmur 68 ayat 25 hingga ayat ke-36. Saya bacakan untuk kita. Orang melihat perarakan-Mu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah, pujilah Allah, yakni Tuhan. Hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benyamin yang bungsu, yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak, serak-serakkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir, orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya, suara yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika beberapa atlet Indonesia menang dan meraih medali emas di Olimpiade yang lalu, setibanya di tanah air mereka diarak dengan meriah oleh ribuan orang, menampakkan sebuah pawai kemenangan. Seperti itulah yang dilakukan oleh Israel di dalam perikop ini. Mereka mengadakan pawai kemenangan. Kita tahu Daud raja mereka itu selalu menang dalam setiap peperangannya. Tetapi dia tidak menjadi sombong. Dia mengakui bahwa semua kemenangannya hanyalah karena Tuhan. Karena itulah di pawai kemenangan ini yang mereka puji hanyalah Allah.
mereka meninggikan nama Tuhan dan menyerukan bahwa Tuhanlah Raja yang berkuasa. Dan mereka mengakui bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan mereka. Ayat 20 hingga 21. Dan di saat seperti itulah Israel menyampaikan permohonan mereka. Sehingga mereka menyerukan di ayat 30. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami. Ini sebuah permohonan sekaligus sebuah keyakinan bahwa mereka tidak akan takut terhadap bangsa manapun selama Allah Yahweh menyertai mereka. Karena itulah mereka menyerukan agar bukan hanya Israel saja, tetapi seluruh bangsa harus mengakui kekuasaan Allah. Ayat 32 hingga 35. Karena dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Saudaraku, pawai seperti itulah yang kita rayakan di Minggu Palmarum ini, yaitu minggu terakhir sebelum kita merayakan Jumat Agung. Yaitu mengingat peristiwa ketika Yesus memasuki Yerusalem, Yesus mengendarai seekor keledai, dia disambut dengan meriah oleh banyak orang dengan menaburkan daun palma sebagai simbol kemenangan. Dan mereka menyerukan, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Penyambutan seperti ini biasanya adalah penyambutan bagi seorang raja yang memenangkan peperangan. Itulah juga sebagai pewujudan dari nubuatan Nabi Zakaria di Zakaria 9 ayat 9 itu. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus, itulah juga yang harus kita lakukan di Minggu Palmarum ini. Seperti orang-orang Yerusalem yang menyambut Yesus dengan pujian, kita juga hari ini dipanggil untuk memuji Yesus dengan penuh sukacita. Mengapa? Karena setelah peristiwa Palmarum ini, Yesus memberikan nyawanya, lalu disalibkan dan mati dan dikuburkan. Tetapi kemudian dia bangkit kembali, mengalahkan kuasa maut, kuasa iblis, kuasa dosa. Sehingga tersedialah keselamatan bagi semua orang. Yesus bangkit sebagai pemenang. Karena itulah kita diajak untuk terus bersorak-sorai bagi Yesus. Saudaraku, dengan pengorbanannya itu Yesus Kristus Tuhan kita sudah menjadi juru selamat. Dan itu bukan hanya bagi orang Yahudi saja, tetapi menjadi juru selamat bagi seluruh bangsa di dunia. Pengorbanan Yesus di kayu salibnya di Golgota telah membuka jalan keselamatan bagi semua orang dari segala bangsa. Keselamatan yang disediakan Yesus itu sifatnya universal. Siapa saja, dari bangsa mana, dari benua mana, dari ras manapun, asalkan mau percaya kepada Tuhan Yesus, mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan juru selamatnya, maka pasti dosanya akan diampuni. Dia pasti diselamatkan dan dia pasti diberi anugerah hidup kekal. Dan kita tahu hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Hanya Yesus jalan menuju sorga. Hanya dalam Yesus ada keselamatan bagi seluruh dunia. Dan Yesus itu bukan hanya menjadi penguasa duniawi, tetapi Yesus itulah yang berkuasa atas segala sesuatu, baik di sorga, baik di bumi, maupun di bawah bumi. Dan semuanya harus bertekuk lutut kepada Yesus. Dan semua lidah harus mengaku dialah Tuhan. Karena itulah saudaraku, di Minggu Palmarum ini kita harus benar-benar bersuka cita. Tetapi bukan hanya itu saudaraku. Untuk kita juga secara pribadi, kita juga harus melakukan pawai kemenangan. Mengapa?
Karena bila kita menelusuri perjalanan hidup kita dari dulu hingga hari ini, pasti kita mengakui bahwa Tuhan telah memberikan kita banyak kemenangan. Tuhan telah memenangkan kita dalam banyak hal, dalam banyak perkara. Kita pasti mengakui kita sering mengalami pergumulan atau persoalan atau masalah. Mungkin kita pernah rugi, mengalami sakit, penyakit, mengalami kegagalan. Dan semuanya itu mungkin sering hampir mengalahkan kita, membuat kita takut, membuat kita gelisah, bahkan mungkin hampir putus asa. Tetapi lihatlah sekarang saudaraku, kita masih bisa hidup. Kita masih punya pekerjaan, kita masih punya sandang, punya pangan, punya papan yang cukup. Kita masih bersuka cita, bukan? Itu karena apa? Bukankah karena Tuhan yang bekerja untuk memenangkan kita? Tangannya yang tidak kelihatan itu terus membantu, terus bekerja menguatkan kita untuk menyelamatkan, untuk menopang kita. Dan terutama, bukankah Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa dan iblis? Dengan iman percaya kita telah memiliki kepastian keselamatan, bahwa di dalam Yesus kita telah selamat dan pasti akan menerima anugerah hidup kekal itu. Karena itulah saudaraku, di Minggu Palmarum ini kita harus turut bersama-sama melakukan pawai kemenangan bagi Tuhan Yesus. Dengan itu kita mengakui hanya Tuhan di dalam Yesus yang selalu memberi kita kemenangan dan keselamatan. Karena itulah sama seperti orang banyak di epistel tadi, ada beberapa aliran Kristen yang hari ini di minggu ini, di Minggu Palmarum ini, mereka datang ke gereja membawa daun palma, lalu mereka mengadakan pawai pendek di sekitar gedung gereja mereka. HKBP memang tidak menganut tradisi seperti itu. Tetapi yang paling perlu saudaraku, di Minggu Palmarum ini mari ingatlah semua perbuatan Allah di dalam Yesus yang telah memenangkan kita, menyelamatkan kita dari semua pergumulan, dari semua penderitaan dan masalah yang terjadi dalam hidup kita. Itulah yang mendorong kita, mendorong hati kita yang terdalam itu untuk benar-benar memuji Tuhan. Sehingga hati kita harus penuh sukacita. Wajah kita hari ini harus benar-benar berseri-seri. Kita harus merasa bahwa semua beban-beban kita sudah dibuang oleh Tuhan Yesus dan kita sudah dimenangkan. Itulah hidup yang berpalmarum. Tetapi selanjutnya saudaraku, Minggu Palmarum ini juga menyerukan kepada kita. Jangan takut terhadap semua pergumulan dan penderitaan. Mengapa? Karena kita tahu Yesus kita itu telah bangkit menjadi panglima perang kita. Dia sudah mengalahkan segala kuasa manapun. Karena itu di dalam Yesus peperangan apapun pasti bisa kita menangkan bila kita mau mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Kuasa dosa, kuasa iblis yang merupakan musuh utama kita, musuh terakhir itu sudah dikalahkannya. Karena itu jangan pernah takut. Dan ini sangat perlu, sangat perlu saudaraku kita yakini hari ini. Karena siapa tahu ke depan ini kita akan menghadapi badai-badai kehidupan. Kita sudah alami COVID-19 lima tahun yang lalu. Kita juga mungkin akan dihadang oleh tsunami persoalan. Dihadang masalah, bisa saja usaha kita bangkrut atau kita akan diterpa oleh sakit penyakit atau mungkin kelompok lain akan menindas kita, membakar gereja kita. Dan mungkin masih banyak lagi gelombang kehidupan akan menerpa kita. Karena hidup ini adalah hidup yang penuh penderitaan.
Tetapi Minggu Palmarum ini memberi kita kekuatan. Jangan takut, jangan kecut, jangan murtad. Tetapi mari hadapi dengan tenang. Karena kita punya panglima perang yang tidak terkalahkan oleh apapun, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang perlu sekarang saudaraku adalah sambut Dia. Biarkan Yesus menguasai hatimu. Biarkan Yesus mengendalikan seluruh hidupmu, usahamu, keluargamu, pekerjaanmu, seluruh apa yang terjadi dalam hidupmu. Biarkan Dia yang mengaturnya. Karena itu kita tidak perlu takut akan apapun. Dan untuk itulah saudaraku yang berikut, kita juga harus turut menyerukan Hosana, Hosana. Yang berarti selamatkanlah kami sekarang. Sama seperti seruan Israel di ayat 29 tadi. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami. Kita harus menyadari bahwa dari diri kita sendiri, kita adalah manusia yang lemah, yang mudah dikalahkan. Karena itu kita membutuhkan pertolongan yang bisa menyelamatkan kita. Untuk itulah kita harus terus memohon, Hosana, Hosana, tunjukkanlah kekuatanmu Tuhan dalam kasih karuniamu, yaitu Yesus untuk menyelamatkan kami. Seruan ini saudaraku bukan hanya sekedar permohonan, tetapi seruan ini menjadi bukti iman percaya kita. Bahwa kita mengimani Yesus pasti sanggup dan mau menyelamatkan kita dari segala-galanya yang kita hadapi itu. Tetapi saudaraku, yang terakhir ini, jangan gagal paham. Jangan gagal paham seperti orang banyak di peristiwa Palmarum Yesus ini. Mereka datang menyambut Yesus dengan pawai kemenangan. Hanya karena mereka berharap bahwa Yesus itu akan memimpin mereka untuk memberontak melawan penjajah Romawi yang ketika itu menjajah mereka. Bagi mereka Yesus itu hanyalah seorang panglima politis. Dan ketika mereka tidak melihat itu, itulah yang membuat mereka menjadi kecewa. Karena ternyata Yesus itu bukanlah panglima politis, melainkan Dia adalah panglima keselamatan. Dan apa akibatnya? Karena kecewa itulah, maka seruan Hosana, Hosana tadi kepada Yesus itu sekarang berubah drastis menjadi seruan, salibkan Dia, salibkan Dia. Mengapa terjadi? Karena mereka gagal paham. Karena mereka hanya mengharapkan Yesus untuk hal-hal duniawi saja. Dan gagal paham itulah mengubahkan hati mereka dengan begitu cepat. Dari pemuja Yesus sebagai Raja, sebagai penyelamat, berubah cepat menjadi menganggap Yesus sebagai penjahat kelas kakap yang harus dihukum mati dengan salib. Saudara-saudaraku, hal ini bisa juga terjadi pada diri kita sekarang ini. Kita bisa mengingkari Yesus. Kita bisa menjadi pengingkar terhadap Yesus karena kita kecewa bahwa Tuhan Yesus itu tidak seperti yang kita harapkan dalam hidup ini. Karena apa yang kita harapkan, yang kita minta dari Yesus itu tidak segera diberikan seperti yang kita harapkan itu. Tetapi hari ini saudaraku, kita diingatkan, ikutlah Yesus. Bukan karena berharap akan hal-hal duniawi. Ikutlah Yesus bukanlah karena berharap akan hal-hal material. Karena bila demikian saudaraku, bila kita hanya berharap akan hal-hal duniawi dari Yesus, maka dikatakan kitalah orang yang paling malang sedunia. 1 Korintus 15 ayat 19. Tetapi mari
ikutlah Yesus hanya untuk keselamatan dan hidup kekal. Karena hanya Yesus yang bisa memberikan itu, tidak ada yang lain. Setelah kita berharap dengan itu, maka dikatakan Dia akan menambahkan yang lain-lainnya. Dia akan menambahkan semua yang lain untuk kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, hari ini kami turut dalam pawai arak-arakan kemenangan-Mu dan turut menyerukan Hosana, Hosana. Karena Engkaulah Panglima Perang yang telah menyelamatkan kami dari kuasa dosa, kuasa iblis, dan kuasa maut. Dan kami percaya Engkau akan selalu memberi kemenangan bagi kami menghadapi semua persoalan hidup kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah kami umat-Mu ini satu persatu. Biarlah kasih karunia-Mu senantiasa menyertai kami. Dan kami memohon berilah kuasa-Mu bagi seluruh hamba-hamba-Mu, sehingga firman-Mu yang diberitakan oleh hamba-Mu berkuasa membuat orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Berikan jugalah hikmat-Mu bagi para orang tua, sehingga mereka bisa mendidik anak-anaknya di jalan Tuhan. Berkati para bapak, para suami agar mampu menjadi imam bagi keluarganya. Berkati juga para ibu, para istri agar mampu menjadi perempuan yang bijaksana mengatur keluarganya. Kami memohon Tuhan, berilah hikmat-Mu bagi pemimpin bangsa kami, agar mereka memimpin dalam takut akan Tuhan. Juga para penegak hukum agar menjalankan hukum dalam takut akan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berikan kuasa-Mu kepada seluruh para medis, agar melalui mereka terjadi kesembuhan bagi semua yang sakit. Berilah juga kuasa dan hikmat-Mu bagi para guru dan pendidik, agar mereka mengajar dengan penuh kuasa. Kuatkanlah para penjaga keamanan dan ketertiban, agar kami tetap hidup dalam keamanan dan ketertiban. Berkatilah para pengusaha, agar mereka menjalankan usahanya menurut kehendak-Mu. Biarlah mereka menjadi berkat bagi orang-orang lain. Berilah iman dan pengharapan yang kokoh bagi teman-teman kami yang sudah lanjut usia, sehingga semakin rindu akan kedatangan Yesus kedua kali. Terpujilah nama-Mu, ya Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 802, ayat 1 dan ayat 2. Gunakan semua waktumu, datang pada Tuhanmu. Jangan cari alasanmu, ingat singkat waktumu. Surga sudah tersedia, surga kekal, surga kekal. Janganlah kau tidak dapat hidup damai dan kekal. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Hayati kasih Tuhanmu, tolonglah sesamamu. Nanti kau tuai hasilnya, hidup bahagia tentram. Surga sudah tersedia, surga
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.